2017 adalah tahun terberat bagi Kanwil BRI Denpasar. Dikala kami akan bangkit untuk meningkatkan kinerja, cobaan datang menerpa. Meletusnya Gunung Agung di Karangasem menjadi salah satu ujian terberat bagi Kanwil BRI Denpasar dalam mencapai target saat itu. Halo Pak, Pak ini saya mau konfirmasi tentang bencana Gunung Agung yang tadi pagi Pak. Iya, ini saya diminta konfirmasi sama kampus Pak untuk data-datanya. Oh bisa kasih data-datanya? Udah di ini kali ya Pak ya? Sudah di list. Oh segitu ya. Bapak data-datanya kita lihat bisa saya minta siapa ini kan ya? Gimana Pak? Oh iya, saya nanti kasih Bapak. Iya, ini lagi saya rekam. Iya, baik Pak. Ditunggu aja. 2017 kami tutup dengan hasil cukup tidak memuaskan. Kami berada di ranking 17 nasional dari 19 Kanwil. Bapak Deddy Sunardi, selaku pemimpin wilayah BRI Denpasar saat itu, merumuskan dua kunci menuju sukses, yaitu menciptakan sistem dan membangun culture. Tepat hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018, atau tepat pada hari pertama kali kami mulai beraktivitas di tahun 2018, masih terbawa suasana liburan, kami lebih banyak bersenda gurau daripada bekerja. Rasanya enggan untuk bersemangat bekerja pasca liburan kemarin. Namun di hari itu kami dapat informasi bahwa hari itu akan dilaksanakan presentasi roadmap. Saat itu kami bagian bisnis mikro dapat giliran terakhir dari semua bagian yang ada di Kanwil. Dan kami yakin tidak mungkin kami presentasi di hari itu. Melihat bagian yang pertama presentasi kurang lebih 3 jam saat berada di ruang rapat, kami semakin yakin bahwa kami tidak akan presentasi di hari itu. Banyak ekspresi saat keluar dari ruangan tersebut, ada yang senyum masam, ada pula yang terdiam dengan raut wajah kusut. Saat itu pula kami bagian mikro dalam tahap mengerjakan roadmap, di mana roadmap tersebut kami baru kerjakan sekitar 35%. Dan yang kami tahu tidak mungkin presentasi di hari itu. Dan tiba-tiba kami mendengar bahwa presentasi akan dilaksanakan di hari itu juga. Rasa cemas, panik, takut, karena cerita dari teman-teman yang keluar dari ruangan tersebut menyelimuti perasaan kami. Dan tepat pukul 1:30 pagi, di tanggal 3 Januari 2018, kami masuk ke ruangan tersebut dengan perasaan campur aduk. Jadi begitu Pak, roadmap bisnis mikro di tahun 2018. Mas, coba Mas, back yang ke sebelumnya. Kena marah, kata-kata pedas yang keluar dari Pak Pinwil saat itu, kami rasakan juga dari teman-teman yang dirasakan. Kami sadar banyak hal yang membuat Pak Pinwil marah. Gue tuh pengen data tuh yang bener-bener detail. Jadi cabang tinggal langsung eksekusi, nggak lagi mikir. Itu tugas kita di Kanwil untuk support ke cabang-cabang. Paham ya? Ini apa lagi? Apa yang kami presentasikan tidak detail. Rasa capek, kesal karena harus pulang sepagi itu. Gue mau tanya. Belum lagi kita harus masuk pukul 7:30 pagi di hari yang sama. Tapi, apa yang kami rasakan saat itu tidak sebanding dengan upaya Bapak Deddy Sunardi untuk membangkitkan kinerja Kanwil BRI Denpasar di 2018. Gue baru nanya satu pertanyaan nih. Jawab dong, jangan cuma itu doang. Beliau dari pagi mengikuti serangkaian presentasi di seluruh bagian, sedangkan kami hanya menunggu giliran. Tepat bulan Juli 2018, di saat kami mulai bangkit akan keterpurukan kinerja kami di tahun 2017, cobaan kembali datang. Langsung masuk, Pak. Langsung masuk. Saat terjadi gempa yang berkekuatan 7,0 skala Richter, di mana diterpa isu tsunami, saat itu malam hari Pak Pinwil nelpon ke saya
bahwa Harsono menanyakan bagaimana keadaan teman-teman pekerja, kemudian rumah-rumah beliau bagaimana. Nah, saat itu saya banyak berkomunikasi di grup oleh teman-teman. Ternyata teman-teman banyak korban yang selamat, bahkan juga ada rumah-rumah dari pekerja yang rusak, ada yang rusak berat, rusak ringan. Nah, setelah itu saya setelah pasca bencana gempa ini, saya berpikir agak menurun gimana melihat kondisi nasabah saya, banyak yang hancur rumah-rumahnya. Kemudian teman-teman juga mau masuk kantor, trauma. Nah, keesokan harinya, pas tanggal 16 Agustus, Pak Pinwil saat itu tiba di Mataram, langsung mengumpulkan teman-teman pekerja dengan memberikan semangat, motivasi, arahan. Saat itu keadaannya Kota Mataram sangat mencekam, karena malam harinya saat gempa 7 skala Richter itu lampu langsung mati bertaburan, isu tsunami, orang menyelamatkan ke utara, bahkan mau masuk kantor, keesokan harinya nggak ada yang masuk kantor. Tapi teman-teman saya coba untuk supaya datang, kemudian dikumpulkan oleh Pak Pinwil, diberikan arahan, motivasi, dan semangat. Saat itu juga Pak Pinwil langsung ke lokasi pusat gempa, yaitu di Lombok Utara. Saat itu melihat langsung, menyaksikan, dan masih ada goncangan-goncangan. Tapi Pak Pinwil berani ya, heroik dia, berani. Akhirnya teman-teman ini yakin, teman-teman jadi bangkit lagi. Kemudian teman-teman mengikuti ya, ikut dalam hal Pak Pinwil langsung membagikan bantuan. Nah, dari situ Pak Pinwil memberikan arahan dengan sabar dan memberikan strategi-strategi, terutama mengenai pasca gempa. Nah, pasca gempa itu Pak Pinwil mengarahkan, Harsono jangan lupa toko-toko, khususnya toko-toko bangunan, kamu datangi, kamu ambil lagi. Kemudian untuk yang nasabah-nasabah yang korban, kamu lakukan restoran. Nah, akhirnya di luar nalar ini berkat kesabaran ada bantuan, di mana bantuan itu Pak Pinwil memberikan solusi kepada saya, Pak Harsono kalau bisa diambil semua dana-dana bantuan itu disalurkan lewat BRI. Nah, saat itulah BRI saya ambil alih dengan cara saya mendekati BNPB. Kemudian BNPB percaya kepada kita, akhirnya dana itu disalurkan lewat BRI. Nah, berkat bimbingan Pak Pinwil dan arahannya serta strategi-strateginya, dan alhamdulillah kinerja BRI Mataram di tahun 2018 itu asetnya meningkat 2 kali lipat. Nah, ini semua adalah berkat arahan dan motivasi dari Pak Pinwil. Semua yang dilakukan Pak Dedi ke kami memiliki alasan. Alasannya adalah satu, menjadi yang terbaik. Dan 2018 kami tutup dengan ranking 2. Sebuah prestasi yang tidak pernah kita bayangkan dari awal, dan kata-kata yang kami ingat dari kesuksesan tersebut dari Bapak Dedi Sunardi adalah success by design. Jalan setapak menuju arah yang pasti membuka luas harapan kami. Beliau iringi kami dengan membangun budaya dan menciptakan sistem. Setiap langkah kami, beliau pastikan detail dan terarah. Ribuan kenangan kami semua, keringat dan linangan air mata, kami sadari justru demi hidup kami yang lebih baik. Terima kasih Bapak. Bapak ajarkan pada kami arti sebuah perjuangan.